Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memperkenankan kita untuk masuk di dalam rumah-Nya. Bersama-sama kita akan menyembah dan memuliakan nama-Nya. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita mengambil saat teduh. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah raya pagi ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pagi hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 22 ayatnya yang ke-47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ini adalah ucapan pemazmur dalam mengungkapkan betapa besar dan maha kuasanya Allah kita. Pemazmur mengajak semua ciptaan Tuhan dalam dunia ini untuk memuji Tuhan karena perbuatannya yang ajaib. Sebagai manusia yang diciptakan dan dikasihinya, mari dengan rasa hormat yang tulus kepada Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan Dia dengan pujian. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan, Raja segenap alam semesta. Puji Tuhan, karena Dia penebus yang kekal. Mari kita datang dan menyembah-Nya. Puji hormat bagi Tuhan. Puji Tuhan yang memerintah seluruh dunia. Kau dilindungi di bawah naungan kasih-Nya. Hai, lihatlah, Tuhan dengar doamu dan pimpin jalan hidupmu. Bait ketiga, mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, hai segenap jiwaku puji Dia. Mari kita bersama memuji nama Tuhan. Umat Tuhan bersorak haleluya.
Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, sebagai manusia yang seringkali jatuh dalam berbagai dosa dan kesalahan, mari jemaat Tuhan kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya, supaya kita dapat berkenan kepadanya, dapat memuliakan Dia dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, limpah syukur kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami rasakan hari lepas hari. Bahkan setiap hari, tidak sedetik pun Engkau melepaskan kami. Tangan-Mu yang kuat menopang hidup kami tanpa henti. Namun demikian terkadang di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, seringkali kami melupakan akan apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Seringkali kami meragukan kebaikan Tuhan. Seringkali kami tidak mengandalkan Tuhan. Kami lebih memilih mengandalkan kemampuan diri kami sendiri dan tidak bersandar kepadamu. Tidak menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan Yesus yang baik dan penuh belas kasihan, ampunilah kami, sucikanlah kami dengan darah-Mu yang tercurah di Kalvari, sehingga kami berkenan kepadamu. Baharui hidup kami untuk lebih lagi berserah kepadamu, dan menjadikan kami anak-anak yang selalu mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. John Newton menuliskan lagu Amazing Grace atau Sungguh Besar Anugerah Tuhan ketika ia menemukan kembali imannya kepada Tuhan. Iman yang membalikkan dirinya dari kehidupan yang penuh dosa dan tercela menjadi orang yang dikasihi. Dan ia berkata, semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan betapa ajaibnya anugerah itu. Kiranya lagu ini juga akan terus menggugah hati kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, karena hanya anugerahnya kita bisa menghampiri Dia. Kita memuliakan Dia dengan pujian Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sungguh besar anugerahnya, pembaru hidupku. Sungguh besar anugerahnya, pembaru hidupku. Ku dilambung tak bercela, olehnya aku sembuh. Ku dapat janji yang teguh. Ku dapat janji yang teguh. Ku harap
Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita yang telah tulus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan diambil dari Roma 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Dan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita melangkah 1 minggu ke depan ini, kita akan bersama-sama membaca 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kita mulai dari alamatnya. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita masih dalam keadaan berdiri. Kita akan bersama-sama membaca ayat emas kita sebagai ayat hafalan kita dalam bulan ini, diambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Bagi kita mungkin yang sudah menghafal, mungkin tidak perlu lagi melihat, supaya kita lebih menghafal, menghayati dari firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 13, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat disilakan duduk kembali. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tahu bahwa segala perkara yang kita hadapi, kita tahu bahwa semua itu dapat kita tanggung. Karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Hanya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada satu pujian yang berbunyi demikian. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, nama Yesus, nama Raja segala Raja. Ini artinya bahwa bila kita lagi menanggung beban berat, atau kita ada dalam pencobaan, maka ingatlah selalu akan nama Yesus. Karena nama itu adalah nama yang indah, nama yang memberi pengharapan, nama yang memberi kesukaan. Pujian ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama Yesus perlindungan bagi jiwa yang penat. Indahlah namanya yang memberi pengharapan. Indahlah namanya yang memberi kesukaan. Bait yang kedua oleh kamu wanita. Nama Yesus seperti perisai. Nama Yesus seperti perisai, lawan segala serangan. Walau kita dicobai, Tuhan selalu beri menang. Bersama-sama. Indahlah namanya yang memberi pengharapan. Indahlah namanya yang memberi kesukaan. Bait ketiga oleh kaum pria. Bersama-sama. Indahlah namanya
kesukaan. Betapa indah nama Yesus yang memberi pengharapan dan memberi kesukaan bagi kita. Mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan membawa pergumulan kita di dalam doa syafaat, dan Lause Eli akan memimpin kita di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan nyatakan dan Engkau berkarya, bahkan kami boleh hadir bersama-sama di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau seperti Engkau telah mengasihi kami. Biarlah kami setia di dalam ibadah, setia di dalam doa, membaca firman, bahkan mengikuti setiap kegiatan gerejawi yang ada. Sehingga iman kerohanian kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin mengenal siapa Allah Sang Pencipta langit dan bumi, bahkan Allah yang sudah memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi kesehatan jemaat. Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena cuaca yang mulai dingin. Tuhan tolong mereka yang sedang sakit demam, batuk, flu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan mereka juga yang usia lanjut dalam masa-masa yang sangat sulit, mungkin mereka mengalami putus asa, Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan, Tuhan yang akan menghibur. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk SKA yang besok sudah mulai melakukan kegiatan tahun ajaran yang baru. Tuhan memberkati juga para guru yang akan kembali melakukan aktivitas belajar mengajar. Tuhan memberkati mereka supaya mereka bisa melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Dan setiap kami atau jemaat Tuhan yang berprofesi sebagai guru baik di SKA maupun di sekolah yang lain, Tuhan mempersiapkan mereka untuk boleh setia di dalam tugas dan panggilan mereka sebagai guru. Bapak, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang besok juga akan memasuki bangku sekolah lagi. Mereka yang sudah di tingkat lebih tinggi lagi supaya mereka semakin giat belajar, mereka semakin takut akan Tuhan, mereka rindu menjadi anak-anak yang berprestasi. Mereka yang akan menjalani MPLS, Tuhan juga akan menolong supaya bisa mengikuti dengan baik. Bapak, kami saat ini juga berdoa bagi sidang raya sinode pada tanggal 16 sampai 18 Juli ini. Tuhan juga akan mempersiapkan para hamba-hamba Tuhan agar mereka bisa mengikuti sidang raya dengan baik dan juga nantinya boleh dihasilkan keputusan yang bisa membangun akan pelayanan Gereja Kristus Tuhan di Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga teringat kembali untuk misi di dunia ini ya Bapa. Tuhan tolong mereka yang sudah terpanggil menjadi
misioner. Tuhan kiranya memberkati mereka dan menuntun langkah mereka dimanapun mereka Tuhan tempatkan untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan akan menaungi mereka, memberikan hikmat dengan cara-cara yang begitu ajaib dan luar biasa. Mereka bisa menyampaikan akan kabar baik yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka boleh sampaikan, dan sehingga nantinya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarlah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berserah. Amin. Terima kasih Lause Eli. Pagi hari ini kita akan diberkati persembahan pujian dari Komsel Korintus dengan judul lagu Indahnya Kasih Tuhan. Saya persilakan kepada Komsel Korintus untuk kita memuliakan Tuhan, mempersembahkan pujian. Kiranya pujian ini memberkati kita semua. Sungguh bersyukur
Itulah yang kita alami dalam hidup kita hari lepas hari, khususnya di Komsel Korintus. Ada banyak pergumulan yang dihadapi, namun kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kami, kasih Tuhan selalu mengiring langkah-langkah kami, sehingga kami dapat melihat bagaimana indahnya kasih Tuhan. Sehabis hujan ada pelangi. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita. Oleh karena beratnya pergumulan hidup, tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan itu seperti fajar pada waktu pagi yang terus bersinar menerangi dunia ini. Demikianlah kasih Tuhan terus ada dalam hidup kita sampai hayat kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih
Tuhan akan disampaikan oleh Lausuhana, kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Di tengah persekutuan ini kami juga akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang ada boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu penyampaian firman pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur bersama karena kita akan merenungkan firman Tuhan, dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup bangkit dari kegagalan. Saya percaya bahwa setiap kita tidak ingin mengalami yang namanya kegagalan. Kita ingin kehidupan kita itu alami yang sukses saja. Tidak boleh ada kegagalan yang kita alami. Sedari kecil ketika kita masih mungkin di sekolah dasar, kita sudah punya cita-cita ya. Kita punya mimpi, wah setelah lulus SD masuk SMP, setelah itu masuk SMA. Kalau bisa masuk di perguruan tinggi yang kita mau, yang kita harapkan. Setelah itu lulus dengan nilai yang baik, lulus dengan nilai yang bagus. Setelah itu dapat pekerjaan yang kita impi-impikan. Pekerjaan yang kita suka, kalau bisa pekerjaan yang walaupun kerjanya dikit, dapat duitnya banyak ya. Kemudian setelah dapat kerja yang bagus, kita ingin ya di usia 25, 26, kalau bisa sudah ada pasangan hidup lah ya. Sudah ada pacar maksudnya untuk anak-anak muda. Kalau bisa masuk usia 27, 28, kalau bisa nikah. Setelah menikah kita ingin punya anak. Setelah punya satu anak, nambah lagi satu anak. Setelah itu anak-anak sebagai orang tua, kita ingin anak-anak kita berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang mereka kerjakan. Setelah itu sebagai orang tua, kita ingin menjalani sisa hidup kita bersama dengan pasangan hidup kita dalam keadaan sehat. Bahkan kalau bisa hidup dengan umur yang panjang bersama dengan pasangan hidup kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kehidupan yang kita inginkan, kesuksesan yang kita inginkan. Tapi tidak dipungkiri bahwa terkadang kita mengalami kegagalan juga dalam kehidupan kita. Apa yang kita impikan, cita-cita yang kita inginkan, itu tidak kita capai. Bahkan jawaban yang Tuhan berikan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang sedang kita doakan atau apa yang sedang kita harapkan hari ini. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak mari bersama-sama kita belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kita belajar dari salah satu tokoh yaitu Simon Petrus. Kita buka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian hingga ayat yang ke-11. Dengan perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Simon Petrus bagaimana dia menghadapi kegagalan di dalam kehidupannya. Simon Petrus ini salah satu murid yang sangat-sangat unik ya. Kalau dari karakter dia yang diceritakan di dalam berbagai kitab Injil, Simon Petrus ini punya karakter yang luar biasa. Para penafsir itu katakan dia ini orang yang cenderung karakternya itu sanguin ya. Orangnya energik, ramah terhadap semua orang. Orang sanguin itu biasanya energik ya. Semua orang diajak cerita, semua orang diajak kenalan. Orangnya fun sekali, orang sanguin ini. Dan Simon Petrus itu dikatakan punya karakter yang kurang lebih seperti ini. Bahkan di dalam kehidupan pelayanannya dia, kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu orang yang terkadang berani sekali, terkadang juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Beberapa contoh, yang pertama itu Simon Petrus orang yang sangat berani di antara para murid yang lain untuk berani keluar dari perahu dan melangkah menuju ke Yesus. Walaupun setelah itu dia ragu dan pada akhirnya jatuh, tapi ditolong oleh Tuhan. Kemudian Simon Petrus juga orang yang saat itu berani tarik Yesus ke pinggir dan tegur bahwa Yesus tidak boleh membicarakan tentang kematiannya sendiri. Kemudian Simon Petrus juga orang yang saat itu berani sekali mengeluarkan pedang untuk memotong telinga Malkus, prajurit yang saat itu mau menangkap Tuhan Yesus. Tapi di lain sisi juga, Simon Petrus juga orang yang di satu sisi mengalami ketakutan yang luar biasa ketika orang datang untuk menanyakan status dia, apakah dia murid Tuhan atau tidak. Ini karakter dari Simon Petrus yang saya rasa itu luar biasa. Dan Simon Petrus sendiri pun pernah mengalami kegagalan dari teks yang kita baca. Tapi dia berhasil melewati itu dengan baik karena pertolongan Tuhan juga tentunya. Dari karakter Simon Petrus ini kita akan belajar kurang lebih 3 hal yang harus kita lakukan di dalam menghadapi kegagalan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika menghadapi kegagalan itu adalah berani bangkit dan coba lagi. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, itu menceritakan bahwa Simon Petrus dan juga rekan-rekannya dan juga saudaranya, mereka adalah orang-orang yang sangat handal di dalam mencari ikan di lautnya. Mereka itu nelayan-nelayan yang sangat pintar. Mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk cari ikan. Mereka tahu cuaca yang cepat, juga tahu lokasi-lokasi yang tepat untuk mencari ikan. Mereka orang-orang yang luar biasa, sudah pengalaman bertahun-tahun dalam bidang itu. Tapi kalau kita lihat teks yang kita baca tadi, itu katakan bahwa hari itu mereka gagal. Bahkan tidak berhasil mendapatkan 1 ekor ikan itu. Akhirnya karena gagal mereka pulang. Mereka pulang ke pinggir danau dan dikatakan saat itu mereka membasuh jala. Biasanya para nelayan itu membasuh jala, tandanya mereka itu lagi packing, lagi siap-siap untuk pulang, untuk menyimpan peralatan yang telah mereka gunakan. Saat itu Simon Petrus dan juga rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Mereka mulai menyimpan peralatan-peralatan mereka, membasuh jala mereka, karena mereka mau pulang. Hari itu tidak ada hasil apa-apa, jadi mereka mau pulang. Tapi tiba-tiba Tuhan datang. Di dalam teks itu menunjukkan Tuhan datang, kemudian Tuhan katakan, ayo kita bergeser ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jala lagi. Saya percaya bahwa ini kalau kita ada di posisinya Simon Petrus dan juga rekan-rekannya, kita akan berkata, aduh enggak deh, kita sudah gagal. Sekiranya kurang lebih ada 3 alasan yang sebenarnya bisa membuat mereka menolak ajakan Tuhan saat itu. Yang pertama, mereka itu sudah berusaha semalaman. Dari malam mereka sudah berusaha tapi tidak memperoleh hasil apapun. Sedangkan saat itu ketika Tuhan datang menyuruh mereka pergi untuk menebarkan jala lagi, itu situasinya siang hari. Dan mungkin mereka menjala di siang hari dan dapat ikan. Biasanya yang saya tahu para nelayan itu
akan dapat banyak ikan kalau di malam hari. Tapi saat itu Tuhan menyuruh mereka sebarkan lagi jala, walaupun saat itu sedang siang hari. Kemudian alasan yang kedua yang seharusnya mereka jadikan untuk menolak ajakan Tuhan adalah Tuhan itu tidak pernah punya pengalaman langsung pergi menebar jala secara langsung gitu ya. Dia seorang anak tukang kayu yang dari kecil ya perhatikan pekerjaan bapaknya. Dia bukan seorang anak nelayan yang tahu pekerjaan nelayan itu seperti ini, seperti itu. Sedangkan Simon Petrus dan rekan-rekannya itu orang-orang yang andal. Mereka bisa saja katakan, aduh Tuhan tahu apa, Tuhan tidak tahu apa-apa gitu ya. Tentang nelayan, tentang kehidupan nelayan, tentang cara mencari ikan dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang ketiga, itu adalah mereka itu orang-orang yang sudah luar biasa dalam mencari ikan, sehingga ajakan Yesus itu seharusnya bisa mereka tolak karena saat itu siang hari. Kemudian yang kedua, Yesus juga tidak punya pengalaman langsung ya dalam hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari respon Simon Petrus, ketika Tuhan ajak, respon Simon Petrus itu luar biasa ya. Simon Petrus katakan, Guru, sejak sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Kalau kita mau bahasakan bahasa sehari-hari itu seperti ini Bapak Ibu. Guru, sudah dari malam kita itu cari ikan tapi tidak dapat apapun. Tapi ya karena kamu yang suruh, karena kamu guru, kamu Tuhan, ya sudah deh kita lakukan lagi. Jadi Simon Petrus itu tetap merespon tapi dalam situasi hati yang masih ragu. Hati yang masih bertanya-tanya, aduh ini benar apa enggak ya. Sudah deh, kalau karena Tuhan yang suruh. Saat itu Simon Petrus belum menyebut Yesus sebagai Tuhan. Masih menyebut sebagai guru. Dia katakan ya karena seorang guru yang suruh, orang yang selama ini melakukan berbagai mujizat, orang hebat, ya sudah kita ikuti. Akhirnya Simon Petrus berani mengikuti apa yang Tuhan perintahkan saat itu dan mereka kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karakter seperti Simon Petrus ini juga harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Terkadang itu walaupun kita ragu, Tuhan berikan kesempatan kita untuk coba lagi setelah gagal. Mungkin kita sudah mencoba berkali-kali tapi tetap gagal. Tapi Tuhan tetap bersuara, ayo coba lagi, coba lagi. Mungkin kita punya pikiran seperti Simon Petrus ya. Saya sudah coba berkali-kali Tuhan, tapi karena Tuhan suruh saya coba lagi deh. Tapi saat itu sikap seperti Simon Petrus itu harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Walaupun hati kita dikuasai kekhawatiran, ketakutan, tapi harus belajar untuk mencoba lagi. Ada beberapa orang-orang hebat, boleh ditampilkan. Ya, ada Albert Einstein dan juga Isaac Newton dan juga Thomas Alva Edison. Mereka ini orang-orang yang hari ini sangat-sangat terkenal di dunia pendidikan. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang sebelumnya itu pernah gagal. Orang-orang yang sebelumnya itu tidak dianggap. Orang-orang yang sebelumnya itu tidak mendapatkan kedudukan lah di mata orang-orang di sekitar mereka. Kalau Albert Einstein ini ketika masih kecil, dia itu pernah dikucilkan karena memiliki cacat mental. Dan kemudian dia juga tidak bisa bersekolah secara normal di sekolah-sekolah normal pada umumnya. Dia juga seringkali gagal di dalam ujian bahkan ketika masuk perguruan tinggi. Kemudian Isaac Newton juga sebelum terkenal sangat luar biasa. Dia juga sebelumnya itu pernah mengalami kegagalan. Dia berkali-kali belajar tapi gagal, bahkan dianggap orang itu sebagai orang yang bodoh. Dan juga dia sering diejek dan juga dipukuli oleh teman-temannya. Karena dia tidak sepintar teman-temannya yang lain. Kemudian Thomas Alva Edison, sebelum dia menjadi orang yang sangat terkenal juga, dia itu pernah mengalami kegagalan, bahkan 1000 kali kegagalannya dia. Maaf, 9.000 kali ya kegagalannya dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang hebat ini yang hari ini kita kenal dengan luar biasa, itu juga orang-orang yang dulunya itu pernah mengalami kegagalan. Tapi yang mereka lakukan setelah gagal, mereka coba bangkit dan coba lagi. Mereka mau mencoba lagi, mereka mau memberi diri untuk mau mencoba hal-hal baru lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya,
kita harus belajar untuk mau mencoba untuk bangkit dan mau mencoba untuk melakukan hal-hal yang baru lagi. Kemudian kita juga harus belajar bahwa gagal itu bukan dosa. Memang terkadang kita itu sekarang hidup di dunia yang sangat kompetitif ya Bapak Ibu. Orang-orang menganggap bahwa hebat itu kalau kita tidak pernah gagal. Kita hidup di dunia yang sangat-sangat kompetitif, yang akan menerima dengan baik orang-orang yang berhasil. Tapi orang-orang yang gagal itu akan dipandang sebelah mata. Ah, kamu siapa? Kamu itu orang-orang yang gagal. Dan kemudian kita juga hidup di dunia yang sangat-sangat memberikan ruang bagi orang-orang yang berhasil. Sedangkan orang-orang yang tidak berhasil itu mungkin tidak mendapat tempat, tidak mendapat ruang di mata masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini situasi kehidupan yang kita hadapi hari ini. Karena itu penting bagi setiap kita untuk punya sikap berani untuk menghadapi kegagalan. Sebagai orang tua, kita itu punya tanggung jawab besar untuk mengajar anak-anak kita untuk berani menghadapi kegagalan. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah gangguan kecemasan, namanya fear of failure. Boleh ditampilkan? Ya, fear of failure. Ini adalah sebuah ketakutan yang berlebihan terhadap kegagalan. Biasanya orang yang mengalami gangguan kecemasan ini, dia begitu takut ketika menghadapi kegagalan. Yang ada di pikirannya adalah, waduh, bagaimana kalau orang tahu saya gagal? Waduh, bagaimana kalau orang tahu saya tidak berhasil dalam bidang ini? Bagaimana pandangan orang lain terhadap saya? Biasanya kita mengalami pikiran seperti ini. Ya, yang pertama mungkin karena kita itu punya sikap yang perfeksionis. Segala sesuatu harus berhasil, tidak boleh gagal. Segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Atau bisa juga dari pengaruh luar. Kita bisa saja bertumbuh di dalam lingkungan atau bertumbuh dalam keluarga yang perfeksionis. Harus bagus, pokoknya nilai kamu harus mantap. Tidak boleh gagal. Akhirnya anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini, akhirnya begitu takut dalam menghadapi kegagalan. Bagi mereka gagal itu akhir dari segala sesuatu. Bagi mereka setelah gagal, mereka tidak bisa mencoba lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua, kita itu punya peranan yang sangat penting dalam hal-hal seperti ini. Ajar anak-anak untuk berani menghadapi kegagalan. Di dunia yang sangat kompetitif ini, ajar anak-anak untuk gak apa-apa, kalau gagal gak apa-apa, kita coba lagi. Bangkit, kita coba lagi, karena nantinya pasti akan lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghadapi kegagalan pun, jangan kita berlarut-larut di dalam duka, kesedihan, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk membuka hati kita, biarkan Tuhan masuk, menemani kehidupan kita di tengah kegagalan yang kita hadapi. Karena dengan cara demikianlah, kita akan berhasil menerima kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kita. Saya bukan sedang mengajarkan kita untuk mengajarkan kepada orang di sekitar kita, mengajarkan anak-anak kita untuk tidak mau berjuang. Bukan. Tetapi kita harus punya sikap berani juga. Kalau kita sudah berjuang dengan luar biasa, tapi toh kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak apa-apa, kita coba. Ada satu, ya kita baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah kembali, berapa kali pun kita gagal. Tidak usah malu, apalagi berkecil hati. Karena hanya orang-orang yang berani bangkit setelah gagal yang akan berhasil dalam hidupnya. Saat itu Simon Petrus berani untuk coba lagi walaupun ada ketakutan, keraguan dalam hatinya dia. Tetapi karena dia berhasil bangkit coba lagi, akhirnya dia mendapatkan keberhasilan di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, kita belajar juga untuk, boleh ditampilkan? Ya, untuk menjadikan kegagalan kita itu sebagai sarana untuk semakin kenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita perhatikan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Setelah Simon Petrus melihat mujizat luar biasa yang saat itu dilakukan oleh Yesus, akhirnya yang Simon Petrus lakukan adalah dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa.
Kalau Bapak Ibu perhatikan panggilan yang berbeda yang Simon Petrus berikan kepada Tuhan, itu punya makna yang sangat dalam. Di awal tadi, di dalam keraguannya Simon Petrus, dia itu panggil Tuhan dengan sebutan guru atau rabi. Saat itu, rabi atau guru itu panggilan yang umumnya diberikan kepada ahli Taurat, diberikan kepada orang-orang yang paham agama, orang-orang yang mengajar tentang agama. Jadi bukan hanya panggilan untuk Tuhan Yesus saat itu. Dan Simon Petrus saat itu orang yang belum kenal Tuhan dengan baik, itu panggil Tuhan dengan sebutan guru. Orang yang luar biasa yang melakukan berbagai mujizat. Tapi setelah dia melihat peristiwa yang Tuhan lakukan, dia kemudian panggil Tuhan bukan lagi guru, tapi Tuhan. Dan di balik kesadaran dia akan siapa Tuhan, dia juga menyadari bahwa ternyata dia tuh orang yang terbatas. Sebelumnya di dalam keraguannya dia itu mungkin saja muncul dalam pikirannya, aduh saya ini nelayan yang hebat, nelayan yang sudah bertahun-tahun mencari ikan. Tetapi setelah dia mengalami kegagalan yang tadi, dan dia melihat bagaimana Tuhan bekerja, saat itulah dia merasa, wah saya itu ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saya itu ternyata kosong kalau tanpa Tuhan. Apa Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Terkadang kegagalan itu juga Tuhan izinkan untuk kita alami, supaya membawa kita itu semakin mengenal Dia, semakin tahu apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun saya percaya Bapak Ibu, menghadapi kegagalan itu sangat-sangat tidak mudah. Mungkin sangat mudah bagi hari ini kita ngomong, hari ini untuk kita ngomong, tidak apa-apa gagal, nanti kita coba lagi. Tapi orang-orang yang ada di posisi itu, yang mengalami kegagalan, itu sulit sekali untuk bangkit dan mencoba lagi. Itu sangat-sangat sulit. Tetapi kita belajar melihat sisi lain juga, bahwa saya gagal hari ini, berarti mungkin ada hal-hal yang perlu saya koreksi juga di dalam hidup saya. Mungkin hubungan saya dengan Tuhan perlu diperbaiki lagi. Kalau selama ini saya mengandalkan kekuatan sendiri, hari ini saya mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita juga belajar melihat, kalau yang saat ini tengah saya kerjakan, kalau bukan itu yang Tuhan kehendaki untuk saya coba melakukan hal-hal yang lain. Kalau kita lihat dari Simon Petrus, saat itu setelah dia menyadari pertolongan Tuhan, dia kemudian menyadari bahwa ada pekerjaan lain yang Tuhan sediakan untuk dia kerjakan, yaitu menjadi seorang penjala manusia. Kalau sebelumnya dia menjadi seorang penjala ikan, saat itu setelah dia mengalami pertolongan Tuhan, di balik kegagalannya dia sadar bahwa ternyata Tuhan panggil dia untuk melakukan hal yang lain. Bukan berarti yang sebelumnya itu buruk, bukan berarti nelayan yang tadi dia kerjakan itu buruk, bukan. Tapi ada hal lain yang Tuhan mau dia lakukan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa ini sebuah kisah yang sangat luar biasa untuk kita lihat. Terkadang kita pikir, gagal itu berarti sudah, kita tidak perlu mencoba ini itu lagi. Tetapi kalau di bidang ini saya gagal, saya coba untuk memulai di bidang yang baru. Mungkin itu yang Tuhan ingin untuk saya kerjakan. Dan juga di dalam situasi seperti ini, kita juga belajar untuk kenal Tuhan dengan lebih baik. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ada seorang teman saya, dia ini dari kecil itu cita-citanya menjadi seorang dokter. Dari kecil. Jadi dia itu belajar dengan sangat keras. Ketika lulus SMA, dia coba berbagai beasiswa. Dan puji Tuhan dia lulus di salah satu beasiswa dari pemerintah. Tapi saat itu dia tidak berhasil masuk di perguruan tinggi yang dia mau. Dia itu ingin masuk di perguruan tinggi A, perguruan tinggi yang sangat-sangat terkenal. Tapi dia tidak berhasil masuk ke situ. Akhirnya mau tidak mau dia masuk di perguruan tinggi lain yang tidak begitu bagus lah di kotanya dia. Tapi saat itu di awalnya secara terpaksa dia masuk ke dalam perguruan itu. Berjalannya waktu di semester 3, tiba-tiba dia itu dapat beasiswa. Dan beasiswanya itu beasiswa full. Dia berpikir, wah di antara banyak mahasiswa, kenapa saya yang dapat beasiswa ini? Bahkan beasiswa full. Setelah dia dapat beasiswa, beberapa bulan setelah itu, orang tuanya bangkrut.
Bahkan harta benda mereka itu banyak mereka jual untuk kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Saat itu dia sadar, oh ternyata ini maksud Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya masuk di perguruan tinggi B. Karena kalau saat itu dia masuk di perguruan tinggi A yang bagus, yang sangat-sangat mahal, dia bisa saja putus kuliah saat itu. Dia bisa saja tidak bisa sambung kuliah saat itu. Akhirnya dia sadar, oh ternyata Tuhan punya maksud lain. Kenapa saya sampai harus masuk di perguruan tinggi B. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisahnya teman saya ini, saya juga belajar bahwa Tuhan mengizinkan kalau hari ini kita tidak berhasil, kalau doa yang kita naikkan berkali-kali itu tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, bahkan Tuhan jawab dengan jawaban doa lain yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, kita belajar untuk menerima itu. Kita belajar untuk menerima itu sambil tanya sama Tuhan, apa maksud Tuhan? Berikan jawaban ini. Saya sempat singgung ini juga di persekutuan doa kemarin. Terkadang setelah kita gagal, kita lari dari Tuhan. Saya tidak mau lagi berdoa, melakukan ini itu, karena saya sudah gagal. Karena doa saya tidak pernah dijawab, keinginan hati saya tidak pernah dijawab. Akhirnya kita lari dari Tuhan. Awalnya kita doakan, contohnya saya doakan minta A, Tuhan kasih B. Setelah itu saya lari dari hadapan Tuhan, dan selama saya lari dari hadapan Tuhan, saya tidak akan pernah tahu kenapa Tuhan kasih jawaban B. Tapi kalau saat itu saya memilih untuk tetap di hadapan Tuhan, berdoa dan memohon, mencari tahu petunjuk Tuhan, akhirnya saya sadar, oh ternyata ini maksud Tuhan kasih saya jawaban seperti ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menghadapi kegagalan, belajar untuk tidak meninggalkan Tuhan, tetapi semakin mengenal Dia, semakin cari tahu kenapa Tuhan izinkan kegagalan ini terjadi. Kalau memang sebelumnya saya tidak berusaha dengan lebih baik, saya akan berusaha lebih baik. Tapi kalau saya sudah berusaha lebih baik tapi tetap gagal, cari tahu kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yang juga kita pelajari di dalam menghadapi kegagalan hidup adalah kita harus sadar satu hal bahwa Tuhan itu tidak pernah menolak orang yang gagal. Boleh ditampilkan? Tuhan tidak pernah menolak orang yang gagal. Oke, di poin selanjutnya. Seperti saya singgung yang di awal tadi, dunia kita saat ini dunia yang sangat kompetitif ya. Kalau kamu gagal, kamu tidak akan diterima. Kalau kamu gagal, kamu tidak akan mendapat perhatian, tidak akan mendapat kesempatan dari orang-orang atau dari dunia yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita melihat cara Tuhan merespon kegagalannya Simon Petrus saat itu, menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak menolak orang-orang yang gagal. Kita perhatikan ayat yang ke-10. Ayat 10 bagian C, saya akan bacakan. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Setelah Tuhan melihat ketakutan, melihat penyesalan yang dialami oleh Simon Petrus saat itu, yang dikatakan oleh Tuhan adalah jangan takut. Saya rasa ini kalimat yang sangat menenangkan Simon Petrus saat itu. Ini seperti kalau kita mau samakan dengan kehidupan hari ini, kita mau mencoba satu hal, mungkin rekan-rekan kita berhasil, kita gagal mungkin. Kemudian ada orang yang datang katakan, tidak apa-apa, jangan takut, nanti kita akan coba lagi. Saya rasa kalimat seperti ini adalah kalimat yang akan sangat menguatkan hati kita. Dan saat itu Tuhan katakan kalimat ini kepada Simon Petrus yang baru saja mengalami kegagalan ya di dalam pekerjaannya dan juga di dalam pengenalannya akan Tuhan. Tapi saat itu Tuhan katakan jangan takut. Kalimat yang sangat menenangkan hati Simon Petrus saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai kisah di dalam Alkitab itu selalu menunjukkan bahwa orang-orang gagal yang mau kembali kepada Tuhan itu selalu diterima, dirangkul, dan diberikan jalan keluar. Tetapi orang-orang yang gagal setelah itu meninggalkan Tuhan, itu memang pada akhirnya mengalami kegagalan juga di dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh seperti Saul. Saul gagal di dalam kehidupannya sebagai seorang raja, melanggar perintah Tuhan. Setelah itu juga dia tidak pernah kembali sama Tuhan
dan di akhir kehidupannya juga dia mengalami kegagalan. Tapi di balik kisah Saul, banyak tokoh-tokoh lain yang setelah gagal, mereka kembali sama Tuhan, dan setelah itu mereka dipulihkan, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Simon Petrus mengalami kegagalan saat itu, dia tetap diterima oleh Tuhan kembali, bahkan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjadi seorang penjala manusia. Kalau sebelumnya dia menjadi seorang penjala ikan yang menangkap ikan, setelah itu ikan ya dimakan oleh orang-orang, setelah itu selesai. Tapi pekerjaan baru yang diberikan oleh Tuhan, dia menjadi penjala manusia, yaitu membantu, menyebarkan Injil, memberikan kehidupan kepada orang-orang lain, yaitu kehidupan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita, Yesus Kristus, itu tidak pernah menolak kita ketika kita gagal. Berkali-kali kita gagal mungkin dalam pekerjaan, di dalam berbagai hal yang sedang kita usahakan, atau bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kegagalan yang paling besar. Itu pun Tuhan terima kita kembali. Tuhan pulihkan kita, Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Kita baca satu ayat firman Tuhan, 2 ayat ya. Kita baca, kaum wanita akan baca Mazmur 145, kaum pria akan baca Mazmur 34. Kaum wanita 145, 34. Tuhan itu penolong bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kaum pria 34. Tuhan itu dekat. Ya, ini karakter Tuhan yang harus kita syukuri. Kalau dunia melihat kita gagal, itu berarti tidak ada apa-apanya lagi. Tapi Tuhan setelah melihat kita gagal dan mau kembali, Tuhan akan menerima dan Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Kita baca ini bersama-sama. 3, 4. Jangan lagi terpuruk dalam kegagalan. Gagal itu tak selalu buruk. Justru ia akan menjadi awal dari sebuah kemenangan kalau kita bisa mengatasi bersama Tuhan Yesus. Belajar mengatasi segala kegagalan dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di penutup saya mau mengingatkan salah satu kegagalan terbesar kita, yaitu kejatuhan dalam dosa. Itu kegagalan yang paling besar. Itu telah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Karena itu saya percaya bahwa kegagalan-kegagalan yang kita hadapi hari ini di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, anak-anak, dan lain sebagainya, itu tidak akan menutup jalan bagi Tuhan untuk terus berkarya dalam kehidupan kita. Karena itu terus berharap sama Tuhan, jangan hilang pengharapan ketika menghadapi kegagalan. Tetapi tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengaku bahwa kami adalah manusia-manusia yang terbatas, yang juga seringkali menghadapi kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan mengajarkan kami sebagai manusia yang terbatas, kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus mau bangkit dan mencoba lagi setelah kami mengalami kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kepada kami roh yang penuh dengan keberanian untuk berani menghadapi kegagalan kami dan berani untuk bangkit lagi. Sebagai orang-orang tua, kami juga belajar bersama-sama untuk menanamkan kepada anak-anak kami bahwa gagal itu bukan suatu hal yang buruk. Gagal, tetapi kami belajar untuk mengingatkan mereka bahwa gagal juga adalah suatu hal yang pada akhirnya membuat kami lebih kuat lagi, lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kami, belajar untuk menerima kegagalan kami dengan baik, dan belajar untuk melangkah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita persiapkan persembahan syukur kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuliakan Tuhan dengan pujian dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur semua berlalu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan syukur kita di dalam doa. Minta kesediaan Penatua Danu untuk memimpin kita dalam doa. Amin, terima kasih. Kita kembalikan pujian syukur dan hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Pujian puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian doa berkat oleh Pendeta Soehartoyo dan kita akhiri dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia. Kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan yang tak terbatas dari Allah Roh Kudus akan menolong hidupmu sekalian.
untuk bangkit dari setiap kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami, untuk bangkit dari trauma-trauma, ketakutan-ketakutan, untuk melangkah ke depan. Bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita jalani hidup ini. Kiranya kasih-Nya kita alami, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan iman. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur